kasus korupsi hampir 1.000 triliun Pertamina. Bapak Jaksa Agung dan juga Humas Kejaksaan Agung, sampai hari ini tidak ada atau belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung apakah Ahok selama menjabat sebagai komisaris 5 tahun mengetahui atau tidak korupsi terkait Pertamax tersebut. Tolong diterangkan kepada publik karena ini pertanyaan yang sangat hakiki. Yang kedua, pertanyaan yang sama juga saya ajukan kepada Ahok. Sampai hari ini Anda belum menjawab. Apakah Anda tahu atau tidak kasus korupsi hampir 1.000 triliun tersebut pada saat Anda menjabat sebagai komisaris? Kepada para pendukung Ahok, saya tidak membenci Ahok. Saya hanya memakai logika otak saya mempersoalkan hal-hal yang tidak nyambung. Karena pertama kali kejaksaan mengatakan ada korupsi 1.000 triliun, Ahok mengatakan akan saya bongkar. Tapi sampai hari ini beliau tidak bongkar. Saya tidak membenci Ahok. Saya mengajukan pertanyaan yang sangat logis. Kalau Anda memakai otak, pasti Anda setuju dengan pertanyaan saya. Jadi sekali lagi, pertanyaan kunci, apakah Ahok tahu atau tidak kasus korupsi 1.000 triliun selama menjabat? Belum ada jawaban sampai hari ini, termasuk dari Kejaksaan Agung. Hotman Paris. Halo sahabat netizen di seluruh Indonesia, kali ini kita coba update lagi tentang Bapak Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ya, ternyata semakin ditekan, integritas seorang Ahok itu semakin meningkat. Jadi tolong hati-hati bagi pembenci Ahok ya. Bagi orang yang menyerang Ahok secara membabi buta, Anda akan bekerja secara sia-sia. Sudah dipastikan. Kenapa? Ahok membawa suatu kebenaran di dalam dirinya. Ahok juga mempunyai suatu keberanian untuk mengungkap mega korupsi di Pertamina. Nah, sementara pembenci Ahok telah sukses melihatkan dirinya bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang terlibat dalam hal itu. Ya, seperti pengacara kondang, kita tahulah ternyata dia punya hubungan baik dengan dirut Pertamina. Begitu juga pesuruh-pesuruh partai itu, ya, yang katanya begini-begini tidak perlu ngasih panggung kepada Ahok, ya, ternyata apa? Halo, Anda sangat punya hubungan emosional dekat dengan para aktor-aktor di Pertamina. Ya, hukum ketertarikan. Apa yang Anda lakukan itu adalah aksi dan reaksi. Ya, Anda terlibat dalam hal ini. Kita lihat aja nanti. Ciri-cirinya orang yang terlibat adalah apabila Ahok siap untuk membongkar itu semua, Anda yang terlibat itu akan gerah dan merasa panik. Sekali lagi saya bilang, jangan nampakkan kepanikan Anda ya, kalau Anda tidak mau benar-benar diseret dalam kasus ini. Ya, enggak dengan Andre Rosiade, terima kasih telah hujat Ahok, ya, bilang Ahok omon-omon segala macam. Video jejak rekam Anda juga telah memperlihatkan Anda siapa. Ya, Anda terlalu banyak campur di PT Pertamina. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Hati-hati Anda semua. Pekerjaan Anda untuk mengintimidasi Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu sia-sia. Di belakang Ahok ada jutaan netizen tanpa dibayar yang bersifat bela bangsa. Ya, bukan buzzer yang seperti Anda sebut. Terlalu murahan Anda untuk kita buzzer ya. Terlalu murahan. Dan Anda juga bukan siapa-siapa. Terlepas Anda bilang Anda pernah begini-begini, tidak ada kontribusi Anda untuk negara ini, tidak ada. Ya, kita minta kepada Bapak Prabowo Subianto dalam hal ini tidak pandang bulu. Yang salah, seandainya itu berjemaah dari Partai Gerindra, Anda harus hukum.
Tidak ada pandang bulu. Kalau Anda tidak mau dibilang presiden yang omon-omon, buktikan kepada rakyat. Rakyat ini sekarang siap untuk bekerja dengan Anda. Ya. Rakyat ini sekarang siap untuk bersatu dengan pemerintahan. Tunjukkan Anda orang yang nggak bisa diintimidasi oleh siapapun. Dengan penjilat-penjilat siapapun. Lakukan yang terbaik, Bapak Subianto, ya. Lakukan yang terbaik untuk negeri ini. Oke, bebaskan negeri ini dari para koruptor dan para penjilat-penjilat, biarpun itu dari partai Anda. Ya, sekali lagi kepada Bapak Presiden tercinta, Bapak Prabowo Subianto, ya, ini saatnya terbaik buat Anda, momentum terbaik buat Anda. Buat lo di sana yang komen, ya, masalah saya bahas Hotman Paris, korupsi yang ada di koalisi aman-aman. Saya kasih tahu aja lo semua ya. Kenapa giliran Hasto udah dipenjarakan, ya barang buktinya belum ada, udah dipenjarakan. Karena oposisi kan. Kalau koalisi, kenapa Menteri Agamanya Jokowi Yakut nggak ditangkap? Bebas begitu aja. Kesana kemari, bahkan jalan-jalan sama perempuan. Iya kan? Artinya kenapa? Hukum saat ini, hukum saat ini tajam buat oposisi, lemah buat koalisi. Ya, karena apa? Apakah korupsinya Yakut Menteri Agama, ya, soal haji, ya, lebih besar atau lebih kecil dari yang namanya Hasto? Apa kalau memang nggak pandang bulu-bulu, kata lo, kenapa Yakut lo bebasin begitu aja? Bulu apa bulu? Nggak pandang bulu-bulu apa? Bulu jembut? Jadi lo harus tahu, ya, kenapa giliran Hasto udah lo borgol, lo tahan di sana. Giliran Yakut Menteri Agama soal haji lo biarkan. Kemudian lo yang memusuhi yang namanya Ahok, masalah di BUMN, masalah di Pertamina, lu jangan lupa menteri yang namanya BUMN sebelumnya harus diperiksa. Percakapan tersebut tersebar di mana-mana. Jangan kebalik hidup lo. Giliran orang memperluas percakapan yang namanya Ibu Sri Mulia, Ibu Rini Sumarno, menteri BUMN sebelum Erik minta jatah kala itu, ya, lo semua mingkem. Yang nggak ada diadili sama sekali, atau KPK berani menggeledahnya, nggak ada. Coba kalau oposisi misalnya seperti itu, udah geger lo semua, ya kan? Lo semua udah geger, periksa si A, periksa si B, geledah, KPK bertindak. Coba sekelas yang namanya Rini Sumarno, menteri BUMN-nya Jokowi sebelum Erik, ya kan? Berani nggak percakapan tersebut keluar, direkam orang, terus diupload di TikTok, bahkan di YouTube, ya kan? Nah, terus apa pemerintahnya? Yang dilaporkan justru orang yang menyebarkan rekaman ibu yang namanya Rini Sumarno tersebut dilaporkan, bukan yang melaporkan Ibu Rini tersebut diperiksa oleh KPK, ya. Bedanya di mana? Lo jangan sok-sok tahu, ya, kalau komen di situ, ya, lo harus sadar. Yang menyelamatkan bangsa ini bukan hanya DPR yang berpihak kepada rakyat aja, rakyatnya, bro. Ya, rakyat harus cerdas. Lo harus cerdas di situ. Ingat, ya, gua sengaja nggak tampilkan komentar lo di sana. Lo suka maki-maki orang, menghina orang bisanya, katro lo, deso lo, ya. Lo harus tahu, kalau dulu Jokowi punya nyali untuk mengadili semua menteri-menterinya SBY, menteri agamanya Surya Dharma Ali, menteri SDM-nya Jiro Wace, Menporanya, ya kan, Siti Fadila Supari, Menkesnya, semuanya diadili, berani ada nyali Bapak Jokowi ketika dia menyerang SBY. Tapi kenapa sekarang ada nggak pemerintah sekarang yang berani tangkap yang namanya menteri agamanya Yakut? Ada nggak? Nggak ada. Terus kemudian ada nggak KPK punya nyali nggak periksa yang namanya ibu, yang namanya menteri BUMN-nya Jokowi, yaitu Rini Sumarno sebelumnya? Ketahuan kan? Jadi salam waras aja, bro.
Saya kasih tahu Anda semua, ya, penyelamat bangsa ini adalah rakyat, bersama rakyat, bukan bersama mafia, bro. Kalau mafia itu bisa diobrak-abrik dengan nyali, ya, pemerintah sekarang berani, ya, jangan mandang koalisi atau enggak. Nggak mungkin rakyat Indonesia nih banyak hutangnya ke negara lain. Karena uang negara ini banyak dikorupsi, ditelan pejabat. Lo ya, asal ingat. Tuh contoh ya, yang namanya Kapolda Kalimantan Selatan aja, anaknya aja uang jajannya 1,2 miliar. Dari mana gaji pejabat sekelas Kapolda? Sekelas Kapolda aja, dari mana uang jajannya sampai saat itu naik jet pribadi warawiri? Ya, lu harus tahu di sana. Kenapa gue lo hajar? Harusnya lo buka mata, melek, otak lo tuh dicuci dengan bansos begini jadi beku semua lo. Lo cukup nggak kasih anak bini lo? Ya, yang namanya bansos itu 5 tahun sekali. Minyak seliter, beras 5 kilo, cukup nggak lo? Sadar. Sekali lagi saya bilangin, kenapa? Jokowi dulu, ya giliran dia serang SBY, diam-diam, berani ada nyali, mengadili semua menteri-menterinya SBY 2016 lalu. Cirewace, SDM-nya, Agama, Siti Fadilas Pali Menkesnya, Kemenporanya, ya, termasuk Angelina Sondak, mereka berani lo adili. Apa karena oposisi? Nah, kalau buat AHY khususnya AHY, bapak lu diserang-serang dulu, mana nyali lo sekarang? Dulu lo cempreng sampai langit ketujuh lo suaranya, nyerang-nyerang Jokowi, ya kan? Nah, sekarang kok kicep? Berani nggak lo punya nyali kalau lu gentle? Ya senggol-senggol itu bos, senggol-senggol itu menteri-menterinya Jokowi, terutama menteri agamanya, senggol bos. Jangan hanya menteri bapak lo aja Surya Dharma Ali diadili Jokowi. Prabowo berani nggak adili menteri-menterinya Jokowi? Yakut menteri agama, menteri BUMN-nya Sri Sumarno, berani nggak? Ada nyali nggak? Salam boras aja buat lo, Sampai di sini lo paham semua. Orang-orang yang ada di BUMN itu banyak koalisi dulunya, ya. Jangan lupa bro, bagi-bagi, ya. Salam boras. Kau bikin otak-otak ya kepada orang-orang yang membela Ahok. Kau suruh pakai otakmu sendiri nggak kau pakai. Kan sudah jelas Ahok itu telah menyatakan ia telah melalui berbagai cara telah mengungkap berbagai kebobrokan di Pertamina. Namun karena jabatannya hanya sampai ke komisaris utama, dia tidak bisa membuat sebuah perubahan yang sangat mendasar, kecuali dia dijadikan direktur utama. Tapi janji untuk direktur utama tidak dijadikan kepadanya, sehingga kemudian dia mengundurkan diri. Nah, kalau kamu bilang Hotman Ahok itu salah karena tidak membongkar dari dulu, otakmu yang harus kau pakai, karena Ahok itu telah mengungkapkan berbagai kebobrokan. Dan kenapa diungkap sekarang? Karena yang mengungkap itu kejaksaan, yang membongkar itu kejaksaan. Jadi kalau kejaksaan dari dulu tidak mau membongkar, itu bukan salahnya Ahok, salahnya kejaksaan lah, salahnya KPK, karena dari dulu sudah diungkapkan itu. Kau yang pakai otakmu. Oh, Hotman. Lebih tua daripada Hotman Paris, umur saya 70 tahun. Hotman dengerin nih kata partai official itu. You jangan sombong. Orang tinggi hati akan direndahkan, orang rendah akan ditinggikan. Dan kamu sekarang sudah mendapatkan. Kamu serang Ahok dan segala macam, dan netizen sudah bergerak sekarang untuk tidak lagi respect kepada Anda. Ya, ini adalah evaluasi. Saya sayang sama Resmi, saya sayang sama Hotman. Tetapi ya kita harus dudukkan masalahnya. Kalau memang masalah ini bukan sebagai suatu masalah yang harus diselesaikan secara hukum, harusnya secara baik-baik. Ini masalah pribadi. Apa sih masalah seperti ini? Semua perhatian kita hilang habis hanya untuk masalah itu. Saya pikir nggak penting. Tetapi karena memang sudah di ranah pengadilan, ya silahkan. Ya, dalam hal ini saya menghimbau kepada hakim untuk fair, ya, untuk tidak berpihak, ya, imparsial di tengah-tengah, ya, supaya bisa berjalan sidang dengan aman,
dan semua pihak mendapatkan keadilan. Orang datang ke pengadilan untuk mencari keadilan. Jangan sampai orang datang ke pengadilan mencari keadilan tapi tidak mendapatkan keadilan. Selamat malam. Pesan ini terkhusus kepada Ko Ahok, Basuki Cahayapurnama, yang dulu saya sangat membanggakan dan sangat benar-benar memuji ya sikap dan mantapnya seorang Ko Ahok. Tapi setelah munculnya ini persoalan Pertamina ini, baru Anda muncul kembali dengan ini apa? Semangat menggebu-gebu. Ya, ada beberapa pesan buat Ko Ahok. Satu, Anda itu bukan macan sejati, tapi macan ompong. Ya, karena saya lihat, saya tonton semua video tentang Anda. Baru-baru muncul sekarang. Anda itu sangat luar biasa dan mengetahui semua data itu. Dan Anda bilang siap dipanggil DPR. Selama belum dipanggil ini dan tidak muncul persoalan Pertamina, ketika Anda saat itu bisa memunculkan itu segera, mungkin negara ini tidak rugi terlalu besar. Ya, artinya begini Ko Ahok, ya, kalau Anda tidak ingin mencari nama, mencari popularitas dalam hal pengungkapan, ya, kerugian negara yang begitu besar Anda ketahui, harusnya Anda itu memberikan data itu segera setelah waktu Presiden Prabowo dan Gibran itu dilantik, ya. Jadi Anda tidak perlu menyimpan-nyimpan data itu, ya. Tapi Anda bilang akan mengeluarkan data itu dengan sidang terbuka ketika dipanggil oleh DPR, kan begitu. Ini saya heran lihat Anda, ya. Anda komisaris utama, Anda bilang Anda tidak punya kekuatan. Saya jujur aja tidak paham kinerja atau foksi daripada komisaris utama, direktur utama, ya. Tapi yang pasti Anda mengetahui itu sudah sejak lama, tapi Anda tidak mau membongkar. Artinya ada dua, Anda ingin cari popularitas atau Anda tidak percaya kepada pemerintahan yang sekarang, ya. Jadi sudahlah, sudah ayo ocehanmu itu, ya. Kalau kau ingin negara ini bagus, udah serahkan ke pemerintah data-data itu, serahkan ke Presiden Prabowo sekalian, ya, biar lebih mantap, ya. Tapi kalau Presiden Prabowo tidak menyelesaikan data yang Anda berikan, ya mungkin kita bisa blow up, ya. Anda mungkin bisa langsung ungkap semua. Kenapa harus melalui sidang terbuka, ya, dengan DPR? Anda menunggu dipanggil DPR, berani DPR manggil saya. Anda itu sangat luar biasa di masa lalu, semua memuji dan mengeluh-elukan Anda. Oke lah, ya, terlalu banyak bacotmu Ahok, ya, terlalu banyak bacotmu. Bapak Jaksa Agung, kalau sekali lagi Ahok mengatakan bahwa Ahok mau membongkar mega korupsi yang sekarang ini terjadi, cepat Jaksa Agung tersangkakan Ahok. Karena kalau dia mengatakan sekarang dia mau bongkar, berarti dia punya data, dia tahu kasus tersebut, dia tahu mega korupsi tersebut. Kenapa tidak dibongkar pada waktu dia 5 tahun menjabat sebagai komisaris utama Pertamina? Kenapa memenuhi syarat sebagai tersangka? Menurut Undang-Undang PT dan menurut hukum pidana, komisaris yang melalaikan kewajibannya dapat dituntut dan dirugi oleh perusahaan maupun oleh warga korban dan juga dapat dipidana. Ngerti nggak? Kalau dia mengatakan membongkar berarti dia udah tahu, atau memang dia tidak tahu apa-apa, hanya mau tebar pesona, mau nebeng populer, karena selama jadi komisaris dia sibuk bermain golf. Kepada para pendukung Ahok, saya hanya minta Hotman hanya memakai logika hukum. Kamu jangan pakai pantat, mikir jangan pakai pantat, ya, para pendukung Ahok. Lu ngomong apapun
gua akan tetap mengatakan apa adanya secara hukum. Saya bukan buzzer. Income saya lebih besar dari gaji 10 orang menteri. Tanya kepada Pak Prabowo, saya tidak pernah tertarik jadi birokrat, oke? Dan saya perhatikan, sekali dia mengatakan mau bongkar, berarti dia tahu. Kalau dia tahu, berarti dia lalai. Kalau dia lalai, perdata pidana adalah sanksinya. Kata Dr. Hotman Paris. Saya ketawa aja. Masyarakat lebih percaya Ahok daripada si Hotman itu. Rahupo. Ya iyalah, saya juga percaya Ahok. Saya nggak percaya Hotman Paris. Dan saya ajak semua, dan saudara juga ajak yang lain, kita dukung Ahok. Untuk apa? Untuk membongkar bobroknya Pertamina. Kan Ahok udah teriak dari 2020, cuman nggak ada yang gubris aja waktu itu. Malah dilawan sama salah satu politisi Gerindra yang adalah anggota DPR RI. Siapa dia? Pak Andre Rosiade. Beliau meminta untuk Presiden Jokowi saat itu copot Ahok karena dianggap buat kegaduhan. Ya, terbukti kan hari ini. Korupsi luar biasa kan di Pertamina. Kita dukung Ahok lah ya. Doakan Ahok supaya Ahok kuat dan membongkar kasus korupsi di Pertamina. Ahok jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu nggak ada apa-apanya kok. Aku kok malahan greget ya lihat Hotman Paris ini. Kok dia yang keberatan dengan statementnya itu Pak Ahok? Seharusnya sebagai masyarakat dia mendukung dong supaya proyek ini dibongkar habis sama Pak Ahok. Kok dia yang keberatan? Aku jadi curiga nih ya kan. Jangan-jangan dia juga ikut menikmati hasilnya ya kan? Dia loh dalam keadaan sakit. Dengan emosinya dia itu berkomentar seperti itu. Ayo coba Anda bayangkan. Seharusnya kan dia fokus dengan kesehatannya dulu. Ya kan? Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan wewenang. Makanya saya bilang pemerintah saat ini kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Alasannya itu bahwa Agung Sedayu melakukan pembangunan. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak? Negara yang asal mulanya itu tempat perdagangan, kawasan pemukiman, kemudian jadi negara. Tahu nggak? Yang paling dekat itu Singapura. Singapura itu dulu tanahnya milik Melayu. Orang-orang pendatang Cina dari Republik Rakyat Cina datang ke situ, di backup oleh Inggris, didirikan pelabuhan, diberi tempat, diberi tanah, kemudian didatangkan orang-orang Cina sebanyak mungkin sehingga jumlah Melayunya kalah. Jadilah dia negara Singapura. Sudah ada contoh, sudah banyak contoh, dan sampai sekarang contoh itu masih berlaku. Orang-orang pendatang yang tadinya hanya kawasan pemukiman dan perdagangan, lama-lama jadi negara sendiri. Itu sudah ada, bukan hayalan. Jadi jangan dianggap ini membohong. Wahai cucu-cucu Senawawi Al-Bantani, wahai keturunan Sultan Banten, saya menyuruh, ini perjuangan rakyat Banten. Banten dijajah, Banten diintimidasi. Ayo kita bersatu untuk berjuang. Hadirin sekalian, saya sampaikan, hei Aguan, ini bukan masalah rasis, bukan. Ini bukan masalah etnis, bukan. Ini bukan masalah agama, bukan. Hei Aguan, saya sampaikan kepada kamu, Aguan, walaupun engkau punya segala-galanya, engkau punya uang, harta yang berlimpah, engkau bisa beli oknum-oknum pejabat, engkau bisa beli oknum-oknum perangkat-perangkat negara, dengan kau punya uang,
bisa beli partai-partai politik atau oknum-oknum anggota dewan. Wahai Aguan, kau punya uang, kau punya harta, kau punya segala-galanya. Akan tetapi ingat, selama kami pemuda-pemudi Islam Indonesia, kami bangsa dan rakyat Indonesia yang telinga kami selalu terbuka untuk mendengar jeritan-jeritan saudara-saudara kami. Telinga kami terbuka mendengar jeritan, teriakan, merasakan penderitaan, kesengsaraan saudara-saudara kami di Banten. Maka selama itu kami pemuda-pemudi Islam, kami pemuda-pemudi Jawa Barat akan berada di barisan paling depan melawan engkau sampai titik darah penghabisan. Maka saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram, apalagi dari rakyat miskin yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Enggak berkelahi, ayo kita adu biar dia berkelahi. Di Banten sendiri saat ini berlangsung upaya untuk membangkitkan kemarahan masyarakat Banten untuk menolak pengembangan PIK dan PIK-PIK selanjutnya. Mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Said Didu juga melaporkan kasus PIK 2 dan aguan ke KPK. Menurut Samad, laporan ini mencakup 6 aguan serta mantan Presiden Jokowi. Menurut mereka, di dalam kasus ini ada dugaan korupsi dan suap yang telah menyebabkan kerugian negara. PIK 2 menunjukkan kejahatan etnis Cina kepada kaum pribumi. KPK yang menjadi macan ompong menghadapi Anies Baswedan. Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI. Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame, ada juga DPRD DKI. Ya tangkaplah, ya kan? Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Tindak tegas. Cuman ya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Itu waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun. Itunya di penjaranya mau berapa tahun, itu ada harganya, ya kan? Mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau seumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang, ya diperberat, ya kan? Nah itulah kerjanya KPK. Semoga mau seperti apapun hebatnya kong kali kong kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Ya, yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya kepada Anies Baswedan CS. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies
Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Syukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai semua, nama saya Johannes Leong. Saya adalah investor saham, forex, dan juga kripto. Channel ini banyak membahas tentang berita terkini, edukasi finansial, investasi, dan lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kamu suka dengan konten yang serupa. Follow juga sosial media lainnya yang saya taruh link di kolom deskripsi. Di sana kalian bisa dapatkan konten yang berbeda. Saya juga punya Telegram channel yang isinya berfokus kepada trading dan juga investasi. Itu Telegram channelnya gratis. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebagian besar penonton di video ini, setelah menonton video di awal, mungkin bertanya, apakah kejadian seperti krisis 98 akan kembali terulang? Belum lagi keadaan global yang tidak menentu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk selamat dari krisis yang mungkin akan datang dalam waktu dekat? Jawabannya adalah investasi. Kebanyakan dari kalian yang lagi nonton kalau investasi pikirannya pasti hanya di properti. Tapi ketika terjadi krisis seperti 98, apa yang terjadi dengan rupiah ketika hyperinflasi? Dan juga apa yang terjadi dengan harga properti? Harga dolar dari Rp2.500 terbang ke Rp15.000. Otomatis utang yang harus kita bayarkan naik 6 kali lipat. Banyak bisnis yang bangkrut. Kebakaran terjadi di mana-mana. Hingga rumah pun bagaikan tidak ada harganya. Mau dijual pun tidak ada yang mau beli. Saya tidak mengatakan ini akan terjadi lagi. Tapi kemungkinan terjadi seperti Mei 98 tetaplah ada. Negara gede seperti Argentina, Venezuela, dan Turki baru-baru saja mengalami hyperinflasi. Apalagi setiap hari kita ketemu ada saja konten yang berbau sara ke orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Entah itu dari Instagram, ataupun dari YouTube, ataupun sosial media lainnya. Kita bisa lihat di tahun 2017, saat Pilgub Jakarta, hampir terjadi kerusuhan seperti 98, karena Ahok dituduh menodai agama. Ahok pun harus dipenjara untuk menenangkan masyarakat yang dengan gampangnya dihasut untuk membenci Tionghoa dan tidak memilih pemimpin yang beda agama. Pada akhirnya, Anies jadi gubernur dengan bantuan Ormas Terlarang (FPI), dan sampai saat ini dijuluki sebagai Bapak Politik Identitas. Kejadian itu pun berlanjut hingga saat ini. Masifnya pemberitaan sara terhadap Tionghoa beredar di media-media nggak jelas. Penontonnya setiap hari dihasut untuk menggulingkan pemerintah karena tuduhan Indonesia dikuasai oleh Taipan atau Sembilan Naga yang ujung-ujungnya menyalahkan Tionghoa lagi. Kita bisa melihat kejadian di PIK 2, di mana ormas terlarang seperti FPI dan juga HTI
terus menghasut masyarakat untuk membenci Tionghoa. Saya tidak bisa membayangkan jika kejadian seperti Mei 98 terulang kembali. Setiap musibah yang selalu disalahkan adalah keturunan Tionghoa. Setidaknya di video ini, saya akan membagikan strategi saya yang sudah saya terapin jika kejadian 98 terulang kembali. Tujuan dari strategi ini supaya kita setidaknya bisa selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi. Strateginya adalah investasi di aset yang berbeda-beda, bukan di satu jenis aset saja. Misalnya hanya di properti. Kalian bisa mulai belajar berinvestasi di aset yang berbeda seperti Bitcoin, emas, dolar, bahkan saham global atau saham Amerika. Ini adalah cara yang bagus untuk mengurangi risiko tergantung kepada satu jenis aset saja. Bukan gak nasionalis kalau kita mau invest di aset-aset yang saya sebutkan tadi. Tapi memang peluang yang kita dapatkan dan potensinya memang jauh lebih bagus dari properti, apalagi deposito. Pertama, pelajari jenis aset seperti emas. Setidaknya kita bisa terlindung dari efek hyperinflasi ketika terjadi. Selain itu, kalian juga harus belajar bagaimana mendapatkan penghasilan dari emas. Kedua, kalian harus belajar investasi aset global seperti saham Amerika atau saham global. Ketika terjadi krisis, yang paling berdampak adalah saham-saham Indonesia. Karena semua utang perusahaan dalam bentuk dolar akan terkena dampaknya. Deposito reksadana, properti juga akan terkena imbasnya. Ketiga adalah kalian harus belajar mengenal berinvestasi di Bitcoin. Alasan kenapa saya suka banget dengan kripto, karena kita bisa pergi ke negara apapun di dunia ini, misalnya di Singapura, dan saya tinggal jual kripto saya di negara itu. Saya menganggap Bitcoin itu sebagai aset properti digital yang bisa saya bawa kemanapun dan jual kapanpun saja secara instan. Kalau saya butuh uang, detik ini juga bisa saya jual. Tidak usah menunggu berbulan-bulan. Itulah strategi saya jika kejadian 98 terulang kembali, untuk selamat dari masalah finansial. Kamu bisa cek link di kolom deskripsi untuk mulai investasi. Dan saya sudah sediakan juga video playlist supaya membantu kalian paham tentang investasi. Semoga video ini membantu kalian untuk selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi kembali. Semoga Indonesia selalu damai dan sampai jumpa di video selanjutnya.